Kalau itu jadi giliran itu, morning, how are you? Kalian jawab, I fine, thank you, oke? Terus yang terakhir, good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Jawabnya, I fine, thank you, oke? Ya, Bu. Alright, 1, 2, 3. Good morning, how are you? I fine, thank you. Good morning, how are you? I fine, thank you. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? I fine, thank you. Oke, satu orang pimpin lagu nasional. Kak Pipi, silakan. Teman-teman kita berdiri semua. Kita sama-sama nyanyi lagu kita Kartini ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Doakan ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih kakak. Oke anak-anak, kita kan sudah nyanyi Ibu Kartini toh. Ibu bertanya, kalian tahu Ibu Kartini tahu? Iya, tahu. Ibu bertanya, kenapa Ibu Kartini ini kan sering dikenal dan sering berlagu, kenapa? Saya berdaya pahlawan nasional. Ya betul sekali. Lalu kira-kira sikap apa saja yang kalian teladani dari Ibu Kartini? Saya sikapnya itu dia bekerja keras dan semangat berjuang. Ya betul sekali. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian itu bisa mengidentifikasikan struktur tes geografi. Yang kedua, kalian mampu menuliskan pesan moral dari geografi dan mengaitkannya dengan tindakan nyata di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mampu menceritakan kembali isi biografi dan tokoh inspiratif dengan bahasa Indonesia. Sekarang baca tulisan kepada saudara sama-sama. 1, 2, 3. Anak pengubah dunia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ibu, apa itu teks biografi? Teks biografi itu berasal dari dua kata ya. Yang pertama itu bios, yang berarti hidup. Yang kedua itu grafein, yang berarti menulis. Sehingga secara pengertian biografi adalah tulisan yang mengisahkan perjalanan hidup seseorang. Biografi itu ditulis oleh orang lain untuk mendokumentasikan kehidupan, ideologi, dan perjuangan tokoh tersebut. Siapa yang bisa membacakan menurut KBBI pengertian biografi? Saya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang berikut, menurut Tolibin pada tahun 2013 pengalaman bahwa biografi merupakan riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain karena memaksa ingin mengetahui ideologi, kehidupan dan perjuangannya. Oke, betul sekali Bu ya. Yang kedua itu kita akan belajar tentang struktur teks biografi. Jadi ada 5 struktur teks biografi. Yang pertama itu adalah di sini itu bagian pembuka yang mengenalkan tokoh seperti nama asal, latar belakang, dan keluarga atau sosial. Yang kedua itu masalah. Masalah itu penjabaran tentang penempatan atau konflik berat yang dihadapi oleh tokoh dalam hidupnya. Yang ketiga itu aksi. Nah di aksi ini penjelasan tentang langkah atau upaya apa yang dilakukan oleh tokoh. Yang keempat itu dampak, yang hasil dari perjuangan tokoh. Yang kelima itu pesan. Oke, kalian sudah tulis kah? Karena ibu jelas depan kalian sambil tulis ya bagian-bagian yang penting ya. Iya, Ibu. Yang kedua itu ciri-ciri teks biografi. Ada berapa ciri-ciri teks biografi? Ada 5 itu. Yang pertama itu apa? Visi pada faktual. Non-visi atau faktual itu biografi itu ditulis
nyata, tidak buat sering imajinasi kita ya. Yang kedua apa? Oke, yang ketiga Sudut pandang ketiga. yang keempat yang kelima Susunan kronologis. yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Kalau kalian menulis teks biografi, kalian harus memperhatikan yang pertama kata dan orang ketiga seperti dia, atau tokoh tersebut untuk merujuk pada orang yang diceritakan. Yang kedua, kata kerja tindakan seperti membangun, meneliti, memimpin, atau melawan. Yang ketiga itu kata sifat seperti berani, gigih, inspiratif, kerja keras. Apalagi contoh kata sifat? Apalagi? Yang keempat itu kata penghubung waktu yaitu kemudian setelah itu yang kelima itu apa? Kelima apa? Jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu biografi perjalanan karir. Contohnya itu Habibie. Fokus pada perjalanan profesional seperti perjuangan mencapai jabatan tertentu atau bisa sukses di bidang bekerja. Siapa yang bisa baca yang kedua? Biografi intelektual membuat bisa mempertimbangkan ide-ide besar atau gagasan tokoh, sering mencakup kontribusi mereka terhadap bidang keilmuan. Yang kedua ini contohnya itu seperti Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga sama-sama baca. Yang ketiga adalah biografi psikologis, yaitu mendalami emosi, motivasi, dan kepribadian tokoh serta unsur bakinia yang mempengaruhi tindakan mereka. Yang ketiga ini contohnya itu seperti Soekarno, Kartini, dan kawan-kawan sebagainya. Yang keempat, saya minta satu orang baca yang keempat. Saya yang keempat, autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan, berbagi pandangan mereka terhadap pengalaman hidup yang dilalui. Yang ketiga contohnya itu seperti Laskar Pelangi. Dan ini contoh teks biografi. Yang pertama Raden Ajeng Kartini. Kalian lihat, perhatikan tulisan di depan. Sudah ada orientasi, masalah, aksi, dampak, dan pesan moral. Kalau di orientasi ini, Ibu tadi sudah menjelaskan dong. Orientasi itu memperkenalkan siapa nama tokoh, yaitu Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, terus dia itu seorang anak bupati. Yang kedua itu masalahnya itu tradisi Jawa pada masa itu melarang perempuan untuk sekolah tinggi dan memaksa mereka menjalani masa pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga sama-sama baca. Yang ketiga adalah biografi psikologis, yaitu mendalami emosi, motivasi, dan kepribadian tokoh serta unsur bakinia yang mempengaruhi tindakan mereka. Yang ketiga ini contohnya seperti Soekarno, Kartini, dan kawan-kawan sebagainya. Yang keempat, saya minta satu orang baca yang keempat. Saya yang keempat, autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan, berbagi pandangan mereka terhadap pengalaman hidup yang dilalui. Yang ketiga contohnya itu seperti Laskar Pelangi. Dan ini contoh teks biografi. Yang pertama Raden Ajeng Kartini. Kalian lihat, perhatikan tulisan di depan. Sudah ada orientasi, masalah, aksi, dampak, dan pesan moral. Kalau di orientasi ini, Ibu tadi sudah menjelaskan dong. Orientasi itu memperkenalkan siapa nama tokoh, yaitu Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, terus dia itu seorang anak bupati. Yang kedua itu masalahnya itu tradisi Jawa pada masa itu melarang perempuan untuk sekolah tinggi dan memaksa mereka menjalani masa pendidikan, menghalangi Kartini untuk mengejar pendidikan yang formal.
Quran dan surat Hujurat dengan sahabat-sahabat di Eropa. Yang kemudian mendirikan sekolah bagi perempuan untuk memberi akses pendidikan. Yang keempat siapa bersama saya kata Siso. Baik, yang keempat perjuangan saat ini menginspirasi banyak perempuan Indonesia dalam pendidikan dan kesetaraan dengan hari Kartini yang diperingati sejak 21 April sebagai simbol emansipasi. Yang kelima itu pesan moral, jadi pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Berani mengucapkan sesuatu yang benar adalah tanpa pendidikan. Itu adalah pesan dari cerita Kartini. Yang kedua itu ada Habibie, yang ketiga itu Motorula. Kalau pesan dari Motorula itu, yaitu seorang pemimpin sejati bersedia mengorbankan segalanya demi rakyat. Martabat dan kedaulatan tidak boleh dikompromikan. Yang keempat itu Pak Timurah. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ada yang belum paham? Kalau yang belum paham silakan tanya Ibu ya. Ya, Ibu. Sudah paham? Sudah Ibu. Kalau begitu, jadi anak-anak di sekitar kita ini ada banyak sekali masalah, seperti anak putus sekolah, lingkungan kotor, atau teman yang sering dibully. Padahal ini banyak tokoh di masa lalu yang sangat muda berani berjuang melawan ketindakan di lalu bagaimana caranya seorang anak atau remaja bisa mengubah keadaan, dan apa yang kita bisa pelajari dari kisah para pasangan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu akan membagikan dia di dalam KPD. Kalian sudah bentuk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Setelah mengerjakan KPD, kalian membuat map ya. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanya Ibu. Kalau sudah silakan setiap kelompok presentasi. Pertanyaannya, siapa nama lengkap tokoh ini? Raden Ajeng Kartini. Pertanyaan yang kedua, di mana Kartini lahir? Di Jepara, Jawa Tengah. Pertanyaan yang ketiga, kapan Kartini lahir? 21 April 1829. Apa masalah yang dihadapi perempuan pada masa itu? Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan. Banyak yang tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan di sekolah. Pertanyaan yang kelima, apa aksi yang dilakukan Kartini? Berjuang melalui tulisan-tulisan tentang pentingnya pendidikan dan hak perempuan. Pertanyaan yang keenam, apa dampak perjuangan Kartini? Membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Pertanyaan yang ketujuh, tuliskan pesan moral dari tokoh ini. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk belajar dan meraih cita-cita. Terima kasih Kak. Silakan satu. Apakah ada jawabannya beda? Tangan kalian seperti ini. Kita lihat tepuk hebat ini ya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Hebat, oke?
Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya Ibu. Oke, silakan. Kesimpulannya, tokoh tersebut merupakan pribadi yang tinggi, pekerja keras, dan memiliki semangat untuk mencapai cita-citanya. Sudah itu. Oke. Baik, anak-anak. Teks biografi adalah teks yang menceritakan kehidupan seseorang yang setelah kita membaca kita dapat mendapatkan pesan, dapat memotivasikan kita supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti kita sudah selesai. Satu orang yang pimpin dulu. Sudah Ibu, sudah Ibu. Oke, anak-anak, silakan pulang. Jangan lupa belajar ya. Iya, Ibu.